Cerita berawal di sebuah pemukiman di Jepang pada tahun 1617. Terlihat keluarga Hanzo Asashi dari klan Shirai Ryu tampak sangat bahagia menjalani kehidupan sehari-harinya. Anak dan istrinya pun masuk ke dalam rumah. Namun, tanpa mereka duga, mereka diserang oleh orang tidak dikenal. Dan istrinya yang ketakutan menyembunyikan anaknya di bawah rumahnya. Dan saat Hanzo sedang mengambil air, terlihat tato naga berada di lengannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara teriakan istrinya. Hanzo pun berlari menghampiri rumahnya. Dan betapa kagetnya melihat semua klannya telah dibunuh. Dan ia juga melihat anak dan istrinya mati dengan tubuh tertusuk dan membeku. Hanzo yang sadar, ia sedang diawasi. Ia pun melihat ke belakang dan ia sudah dikepung oleh klan Liu Kei. Dan Hanzo pun menghabisi mereka semua satu persatu menggunakan pedang dan juga kunai yang diikat oleh tali. Lalu, Hanzo pun yang mengetahui ini ulah Bihan pergi mencarinya. Dan Bihan yang tengah duduk santai dan sambil tersenyum melihat ke arah Hanzo. Hanzo pun marah dan melempar kunainya namun meleset mengenai pohon. Lalu ia menariknya dan menggoreskan luka di pipi Bihan. Dan dimulailah pertarungan mereka berdua. Hanzo pun kalah dengan luka tusuk di pundaknya. Hanzo pun yang sekarat menyampaikan pesan kepada Bihan untuk tidak melupakan wajahnya karena ia akan membalas dendam. Di saat-saat kritis Hanzo pun mendengar suara tangisan bayi dan ia mencoba menghampirinya. Namun ia sudah tidak sanggup untuk menghampirinya. Dan Hanzo pun harus mati dengan meninggalkan anak dan juga sebilah kunai. Lalu datang Dewa Raiden menggunakan portal petirnya menghampiri mayat Hanzo yang hangus terbakar dan mengambil kunai milik Hanzo dan juga anaknya. Bumi dalam kehancuran jika mengalami kekalahan satu kali lagi, maka Outworld akan menguasai bumi. Namun, sebuah ramalan mengatakan akan datang grup baru dengan keturunan Hanzo Asashi untuk melawannya. Di sini seorang ayah yang bernama Cole tengah dipasang sarung tangan oleh istrinya. Ia salah satu fighter MMA yang menyambung hidup dengan uang hasil dari bertarungnya. Cole yang bertarung melawan musuhnya berusaha memenangkan pertarungan. Cole yang sudah memimpin di awal namun harus kalah dari kuncian lawannya. Di Outworld, Samsung berbincang kepada Bihan menyampaikan ramalan yang menyebut akan datang keturunan Hanzo akan mengalahkan turnamen ke-10. Namun Bihan pun menyangkalnya karena ia sudah menghabisi Hanzo dan keturunannya 4000 tahun yang lalu. Karena cemas, Samsung pun memerintahkan Bihan untuk membunuh pejuang Atom. Bihan menyangkal bahwa ia sekarang bukan lagi Bihan, melainkan Sub-Zero. I am no longer Bihan. I am Sub-Zero. Cole yang sedang mencuci muka, ia dibayangi oleh wajah Hanzo. Ia pun terkaget. Lalu Cole mengajak putrinya pulang. Namun putrinya sedang membuatkannya sebuah gelang yang untuk dipakai bersama dengannya. Lalu muncullah Jax yang mengawasi Cole sebelumnya dan menanyakan soal tentang tato naga yang berada di dadanya. Dan anaknya pun menjawab itu sudah ada sejak ia lahir. Mereka pun pergi meninggalkan Jax. Lalu Cole pergi bersama keluarganya untuk makan malam. Tiba-tiba turun salju dan istrinya menyebut ini bulan Juli, tidak mungkin ada salju. Lalu di meja makan anaknya muncul es dan tiba-tiba muncullah Sub-Zero. Dari kejauhan mencoba menyerang Cole dan keluarga. Mereka pun berlindung dari serangan tersebut. Lalu datanglah Jax yang sebelumnya telah mengawasi dari kejauhan. Lalu Jax menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil. Dan Jax pun menjelaskan di dalam mobil mereka ingin membunuhnya. Jax pun menjelaskan bahwa Sub-Zero mengincar semua orang-orang yang mempunyai tato naga tersebut. Dan ia juga menjelaskan bahwa tato naga itu bukanlah tanda lahir, melainkan hanya orang-orang yang terpilih yang memilikinya. Di tengah perjalanan, Sub-Zero kembali menyerang. Jax yang sigap pun mengambil pistol dan menyuruh Cole dan anak istrinya pergi. Dan juga ia menyuruh Cole untuk menemui Sonya Blade karena ia tahu semua tentang tato naga. Jax pun mencoba melawan Sub-Zero sendirian. Jax pun mencari Sub-Zero yang mencoba kabur. Jax yang menggunakan pistol mencoba menembak Sub-Zero. Namun senjatanya dibukukan oleh Sub-Zero. Jax pun tak berdaya melawan kekuatan Sub-Zero. Dan akhirnya Jax pun harus menyerah melawan Sub-Zero dengan kedua tangan yang putus dan ia dilempar oleh Sub-Zero dari atas. Di rumah, Cole pun menjelaskan kepada istrinya bahwa ia akan meminta izin untuk pergi menemui Sonya.
Milena menyampaikan kepada Samsung bahwa Sub-Zero berhasil mengalahkan salah satu dari pejuang bumi, namun yang satunya lagi berhasil kabur. Dan Milena pun bertanya, bagaimana jika dewa mengetahui kita akan menghabisi di luar pertandingan? Dan Samsung pun menjawab, kita telah mengikuti 9 pertandingan dengan mengikuti peraturannya, dan biar dewa yang menjadi urusan saya. Mari kita selesaikan ini semua. Utus si reptil untuk membunuh mereka semua. Cole pun mencoba mencari alamat Sonya yang diberitahu oleh Jax. Namun, saat sedang mencari Sonya, tiba-tiba ia diserang oleh seorang wanita. Dan Cole pun menanyakan soal Sonya. Dan ia sambil menunjukkan tato yang berada di dadanya. Dan wanita itu pun menjawab bahwa ia adalah Sonya dan menyuruhnya masuk ke dalam. Dan ia pun membawa Cole ke tempat persembunyiannya dan menjelaskan semua tentang Mortal Kombat. Namun, Cole yang sedang melihat gambar kaisar, ia kembali dihantui oleh Hanzo Hasashi. Dan tiba-tiba ada pria yang mencela perbincangan mereka. Dan saat Cole menyalakan lampu, ia menanyakan kepada Sonya siapa dia. Dan Sonya pun menjawab, itu adalah Kano, tentara bayaran, klan naga hitam, pengedar senjata, narkoba, dan pembunuh bayaran. Orang terburuk di dunia. Dan Cole pun menanyakan apakah Kano mempunyai tato naga. Sonya menjelaskan bahwa saat ia mencoba mengumpulkan orang-orang yang memiliki tato naga, Kano malah membunuhnya. Dan Sonya pun menghajar Kano karena mulai mengejeknya. Dan Cole pun menanyakan tato naga pada Sonya, dan Sonya pun menjawab ia tidak punya tato naga. Di tengah perbincangan mereka diserang makhluk tak terlihat. Makhluk itu mencakar muka Kano. Sonya mencoba menusuk makhluk itu, namun pisaunya mengenai Kano. Dan makhluk itu pun bersembunyi di atas sambil mengeluarkan air liur yang bisa melelehkan besi. Kano pun tidak menyia-nyiakan hal tersebut dan segera melepaskan borgolnya dengan menggunakan air liur itu. Kano pun mengajar makhluk itu dengan menancapkan petasan di tubuhnya dengan menggunakan pisau. Dan makhluk itu pun bergerak menuju dinding dan membakar semua berkas milik Sonya yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Makhluk itu pun menampakkan dirinya, yang ternyata makhluk itu merupakan reptil si Uzod. Lalu mereka melawan reptil itu, dan Kano pun mengalahkannya dengan merobek tubuhnya dan mengambil jantung reptil tersebut. Di rumahnya, Sonya sangat kesal karena riset yang dikumpulkannya harus musnah akibat ulah si reptil. Lalu Kano melihat sisa dari risetnya Sonya yang menggambarkan kuil Raiden dan Kano pun mengetahui letak kuil tersebut. Namun, Kano enggan mengantarkan Sonya dan Cole karena Kano kesal apa yang telah dilakukan Sonya sebelumnya. Sonya pun mencoba membujuk Kano untuk mengantarkan ia ke kuil Raiden dengan uang $2 miliar. Namun, Kano pun menolaknya karena ia ingin $3 miliar. Dan akhirnya, Sonya pun sepakat. Lalu, Cole pun penasaran dan mencoba menanyakan apakah Sonya mempunyai uang sebanyak itu. Lalu Sonya menjawab, mana mungkin aku tinggal di rumah ini, aku mempunyai uang sebanyak itu. Mereka pun pergi menggunakan pesawat milik teman Kano. Di tengah perjalanan, Cole yang tertidur pulas, lagi-lagi ia dibayangi oleh wajah Hanzo Hasashi. Dan saat di perjalanan, dari kejauhan datanglah seorang pria menghampiri mereka bertiga. Kano pun mencoba mencaci orang tersebut, dan orang tersebut menyemburkan api dari tangannya. Dan orang itu memperkenalkan diri bahwa ia adalah Liu Kang dan menjelaskan bahwa ia bukan musuh, ia adalah teman yang akan membawa mereka bertiga ke kuil Raiden. Di depan kuil, Liu Kang menggunakan kekuatan apinya untuk membuka pintu masuk kuil. Sonya pun terkejut melihat semua yang ia lihat ternyata benar ada. Cole pun melihat lukisan assassin dan kembali dibayang-bayangi oleh hantu Hanzo Hasashi. Dan Liu Kang menjelaskan bahwa nasib bumi ada di tangan kita. Jika terjadi satu kekalahan lagi, maka bumi akan dikuasai musuh. Di tengah perbincangan, Kano yang licik mencoba mencuri artefak kuno yang berada di kuil. Namun, Liu Kang mengetahuinya. Tiba-tiba, Sonya pun kaget melihat Jax yang terbaring dengan keadaan kritis dengan kedua lengannya yang putus. Dan Liu Kang menjelaskan ia akan ditangani oleh tim ahli. Dan Liu Kang pun mengajak mereka untuk menemui Dewa Raiden. Raiden pun kesal karena melihat prajuritnya sedang tidak siap bertanding dan bahkan Sonya yang tidak mempunyai tato naga. Dan Kano pun coba melawan dengan ejekan-ejekan murahannya. Namun dengan mudah Raiden menghajarnya dengan menyebut Kano arogan dan lemah dan menjelaskan ini adalah kesempatan terakhir, jika kalah maka semua penduduk bumi akan menjadi milik musuh dan Samsung akan memperbudak semua umat manusia. Di kuil, tiba-tiba Liu Kang merasakan kehadiran musuh dan benar saja, Sub-Zero membuka pintu kuil dan mencoba menyerang Liu Kang. Di saat Liu Kang terdesak, datanglah saudaranya yang bernama Kung Lao untuk membantunya. Lalu Samsung datang untuk mengakhiri ini semua dengan prajuritnya. Namun, datanglah Dewa Raiden melawan dan memasang perisai petir miliknya sehingga Samsung dan anak buahnya tidak bisa melawan dan memilih untuk pergi. Liu Kang dan Kung Lao mencoba melatih mereka semua agar mengeluarkan arcana dalam dirinya.
Tanpa Arcana mereka bukanlah apa-apa. Namun Sonya yang ingin ikut berlatih tidak diperbolehkan masuk karena tanpa tato naga dilarang untuk berlatih di tempat pelatihan. Kano pun tertawa mendengar itu. Dan Sonya pun menghampiri Jax untuk melihat keadaan Jax dengan tangan barunya. Di tempat latihan, mereka terus berlatih mencoba mengeluarkan Arcana dari dalam dirinya. Namun tetap gagal. Akibat dari pertarungan tersebut, Cole pun terluka di lengan akibat sabetan topi dari Kung Lao. Dan Kano pun mendapat giliran. Namun, sama dengan Cole, ia juga belum dapat mengeluarkan Arcana dalam dirinya. Dan ketika Liu Kang sedang mengobati luka, Cole menanyakan, dari mana ia dapat Arcana api miliknya? Dan ia menjelaskan, ia membunuh penjahat anak yatim. Dan pada saat itu pula, Arcananya muncul. Keesokan harinya, mereka pun berlatih lagi, namun belum juga berhasil mengeluarkan Arcana dari dalam dirinya. Jax yang sedang melatih tangan besinya pun kesal dan putus asa. Sonya pun menyemangati Jax dengan menceritakan masa lalunya dan membuat Jax kembali tersenyum dan semangat. Di perbincangan makan malam, Kung Lao dan Liu Kang tidak sengaja memancing amarah Kano yang sangat temperamen. Kung Lao pun sangat kesal dan mengejek Kano. Gaya bertarung Kano mirip seperti anjing. Dan Kano pun sangat marah. Dan tanpa sengaja ia mengeluarkan Arcana dari matanya sebuah laser merah. Dan Kano pun senang dan mereka tidak jadi berkelahi. Dan Cole yang belum menemukan Arcananya terus berlatih dan berusaha mengeluarkan Arcana dari dalam tubuhnya. Lalu Raiden datang dan mengatakan, Cole sudah gagal dalam menemukan Arcananya. Waktunya sudah tidak ada lagi. Cole yang kesal pun menanyakan, dari mana memang berasalnya tato itu? Dan Raiden pun menjelaskan bahwa ia adalah keturunan salah satu ninja terbaik, yaitu Hanzo Asashi, yang dibunuh oleh Sub-Zero 4000 tahun yang lalu. Dan Raiden lah yang telah menyelamatkan anak bungsunya, sehingga Cole pun hadir di saat ini, menjadi keturunan salah satu ninja terbaik Hanzo Asashi. Namun Raiden pun kecewa, karena yang diharapkan ternyata tidak seindah apa yang ia bayangkan. Dan Raiden pun menyuruh Cole untuk pulang ke rumahnya menggunakan portal petirnya. Lalu di tempat lain, Shang Tsung menyambut pengikut barunya yang bernama Nitara. Dan ia juga bersama prajurit-prajurit kuatnya yang bernama Kabal, Jenderal Reko, dan Pangeran Goro. Mereka merencanakan sesuatu untuk menyerang kuil Raiden, namun terhalang oleh perisai Raiden. Dan Kabal pun yang mengenal Kano mencoba menawarkan bantuan kepada Shang Tsung. Lalu Kabal pun menghampiri Kano dan mengejek bahwa ia adalah turunan klan naga hitam, namun ia membela orang yang lemah. Dan Kabal pun menawarkan untuk bergabung dengannya dengan imbalan uang yang besar, bahkan berkali-kali lipat. Kabal pun menyuruh Kano untuk menghancurkan patung naga agar perisai milik Raiden bisa hilang. Saat Cole pulang ke rumah, ia sudah disambut anak dan istrinya. Namun ada sesuatu di dalam gudang. Di dalam Temple of Life, Kano merusak patung naga dengan mata lasernya, dan perisai Raiden pun hilang. Shang Tsung dan pasukannya sudah bersiap di depan kuil untuk menghajar pejuang bumi satu persatu. Cole pun bertarung melawan Goro yang ternyata keluar dari dalam gudangnya. Sedangkan Jax bertarung melawan Jenderal Reko, Liu Kang melawan Kabal, dan Mileena melawan Sonya. Mileena yang mengetahui kalau Sonya tidak mempunyai tato naga, Mileena melepaskan Sonya. Sedangkan Kano yang dendam kepada Sonya, melempar Sonya dan memotong tangan patung hingga menimpa Sonya. Kung Lao mencoba menyerang Shang Tsung. Namun Shang Tsung berkata bahwa ia adalah bukan lawan yang kuat dan sebanding dengan dirinya. Dan lawannya adalah anak buahnya yang bernama Nitara. Dengan mudahnya Kung Lao memenangkan duel tersebut. Sementara itu, Cole di rumahnya yang sedang diserang oleh Goro kewalahan dan istrinya mencoba membantunya. Namun sia-sia, Goro pun menyerang anak dan istrinya. Saat diserang, Cole mencoba membantunya. Namun tanpa sengaja, Arcananya keluar dari gelang milik anaknya. Dan Arcananya melupakan baju armor. Dan mereka pun melanjutkan duel tersebut. Cole pun yang marah mengeluarkan senjata dari tangannya dan memotong tangan Goro, merobek perutnya lalu menusuk matanya. Cole pun berhasil memenangkan duel. Di Temple of Life, Jax pun yang berada di dekat Sonya melihat Sonya tertimpa batu dan mencoba menolong Sonya. Dengan sekuat tenaga mencoba mengangkat batu tersebut. Namun hal tersebut membuat Arcana Jax keluar yang merupakan tangan robot.
Dan Raiden pun yang tahu Cole sudah mendapatkan arkananya, menarik Cole kembali ke kuil Raiden dengan portal miliknya. Raiden pun mengatakan bahwa Cole adalah keturunan Hanzo dan sambil menarik prajuritnya dengan portal miliknya. Di saat Raiden dan prajuritnya akan pergi, Shang Tsung memerintahkan Sub-Zero untuk menghentikan Cole. Kung Lao pun mencoba menolong Cole, namun Kung Lao dihisap jiwanya oleh Shang Tsung. Liu Kang pun yang marah mencoba melawan, namun Cole menariknya karena hal itu percuma. Dan di dalam dimensi milik Raiden, mereka mengatur strategi untuk mengalahkan Shang Tsung. Dan mereka pun mempunyai rencana untuk mengalahkan mereka satu persatu. Dan menyisakan Sub-Zero di akhir karena ialah yang paling kuat. Raiden pun memberikan kunai milik Hanzo Asashi untuk dibawa bertarung oleh Cole. Karena roh Hanzo Asashi akan membantu Cole. Jax pun dengan mudah mengalahkan Jenderal Lekko dengan menggunakan fatality-nya. Yeah, these motherfuckers were. Dan Sonya dengan mudahnya mengalahkan Kano. Ia melemparkan sebuah cairan ke arah matanya dan menyebabkan Kano tidak bisa mengeluarkan laser. Dan Kano pun ditusuk matanya oleh Sonya. Dan Kano pun harus mengakui kekalahannya. Dan Cole pun yang melawan Mileena cukup kewalahan. Liu Kang yang melawan Kabal mengubur dia di lumpur dan mengeluarkan fatality-nya yang berupa naga api dan membongkakkan Kabal. Cole pun kewalahan melawan Mileena. Tiba-tiba Sonya pun datang membantu Cole. Sonya pun dengan arkana barunya langsung membunuh Mileena dengan melubangi tubuhnya Mileena. Di rumah Cole, Sub-Zero menyandra anak dan istrinya. Lalu Sub-Zero menunjukkan gelang milik anaknya kepada Cole yang menyebabkan Cole marah besar dan mengejarnya. Cole pun sangat marah karena melihat anak dan istrinya terbujur kaku. Lalu mereka berdua bertarung. Di tengah pertarungan, Cole pun mengeluarkan kunai milik Hanzo. Dan tiba-tiba Hanzo keluar dan menusuk Sub-Zero dari belakang. Hanzo yang bangkit dari neraka berubah menjadi Scorpion dan bertarung melawan Sub-Zero. Hanzo pun membuka topengnya dan menyuruh Sub-Zero untuk mengingat wajah ini dan menyebut bahwa ia bukanlah Hanzo, ia adalah Scorpion. Di saat Hanzo kewalahan, Cole pun mencoba membantu Hanzo. Hanzo yang mengingat kejadian anak istrinya, ia pun sangat marah dan mengeluarkan api. Sekaligus itu melepaskan anak dan istrinya Cole. Di tengah pertarungan, Hanzo pun menyuruh Cole untuk membiarkannya melawan Sub-Zero sendiri, karena ia ingin membalas dendam. Dan Hanzo pun mengeluarkan api dari mulutnya. Dan ia menjelaskan bahwa ia berada di dalam neraka. Dan ia mencoba menaklukkan. Dan Hanzo pun menyemburkan api dari dalam mulutnya ke arah Sub-Zero. Dan Sub-Zero pun tewas. Dan Hanzo pun berbicara kepada Cole untuk menjaga keturunan Hanzo Asashi. Dan Hanzo pun menghilang. Raiden yang datang bersama teman-teman Cole sangat terkesan karena melihat mayat Sub-Zero yang sudah tidak berdaya. Lalu tiba-tiba Shang Tsung datang dan mengatakan ini belum selesai, ia akan membawa pasukan. Raiden pun yang marah dan mengusirnya menggunakan portalnya. Dan Raiden pun menyuruh prajuritnya agar untuk tidak lengah dan segera mencari anggota baru. Di ring MMA, Cole yang diajak bertarung oleh pelatihnya menolak ajakan pelatihnya karena ia akan pergi ke Hollywood dan menemui seseorang. Cerita pun tamat.